Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita bisa bertemu ya dalam kelas metodologi penelitian. Insya Allah nanti di metode penelitian ini ya kita akan mendiskusikan ya tentang tema materi kita, yaitu tentang penulisan hasil penelitian. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kita kali ini ya, yaitu mengenai materi penulisan hasil penelitian. Ya, penelitian yang saya tulis ke dalam sebuah tulisan yaitu penelitian dengan tema CSR terhadap pekerja dalam perspektif hukum syariah. Ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penulisan hasil penelitian, nah nanti kita akan mendiskusikan ya tentang ini sistematika penulisan hasil penelitian. Bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini ada latar belakang, permasalahan penelitian, landasan teori, tinjauan literatur, temuan, pembahasan dan kesimpulan. Nanti masing-masing kelompok akan dibagi ke dalam 6 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan saya kasih soal, kemudian mendiskusikannya. Setelah mendiskusikannya, nanti kita akan ada stand, ya, ada stand. Masing-masing kelompok menempel hasil diskusinya di sebuah karton, kemudian nanti akan ada yang jaga stand 2 orang dan yang lainnya silakan berkeliling untuk bertanya ya mengenai materi diskusi yang sudah dikerjakan. Ya, bertanya dan meminta dijelaskan kepada masing-masing kelompok di standnya masing-masing. Kelompok pertama itu mendiskusikan apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah. Kemudian kelompok kedua, mana kelompok kedua? Semuanya? Oh ya gitu, baik. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian. Tiga mana? Oke, kelompok 3 itu landasan teori. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan landasan teori? Kemudian apa kegunaan atau fungsi dari landasan teori? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, kelompok 4 yaitu mengenai tinjauan literatur. Apa yang dimaksud dengan tinjauan literatur dan apa kegunaan atau fungsi daripada tinjauan literatur? Jelas? Oke, kelompok 5 mana? Semuanya 2 kelompok berarti ya? Ya. Nah, kelompok 5 itu apa yang dimaksud dengan temuan dan pembahasan dalam sebuah penelitian. Ya, jadi dalam penelitian itu kan ada nanti yang namanya temuan. Kemudian temuan itu dibahas atau dianalisis. Ya, jadi kelompok 5 menjelaskan apa yang dimaksud dengan penemuan atau temuan dalam sebuah penelitian. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembahasan atau analisa data. Ya, silakan untuk dijelaskan masing-masing kelompok.
hasil diskusi masing-masing kelompok yang sudah ditulis dalam karton. Selanjutnya silakan ditempel ya, ditempel di dinding. Apa itu latar belakang masalah penelitian? Mohon dijelaskan oleh kelompok sana. Itu motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Ada 3 kriteria, 4 kriteria yang perlu kalian ketahui untuk kerjakan. Yang pertama, permasalahan penelitian belum pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya atau pernah diteliti tapi tidak ada buktikan sendiri sehingga dikaji kembali. Sesuai dengan kepentingan bagi penelitian. Terus ada yang ketiga, penelitian dapat memberikan kegunaan bagi Memberikan konteks yang jelas terhadap topik permasalahan yang diteliti oleh si peneliti tersebut. Oh ya, tujuan atau manfaat dari roda sampai ini sendiri yaitu yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, kemudian mengetahui hasil penelitian serta memperjelas masalah penelitian. Yang dimaksud dengan rumusan masalah terhadap penelitian sama apa sih yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian itu? Kami berdua, saya dan Nila akan menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian. Berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh saudari Firda, yaitu rumusan masalah penelitian, dan kami juga menjelaskan di sini. Saya ringkas bahwasannya rumusan penelitian itu adalah sebuah pertanyaan atau keresahan dari penulis apa yang akan dibahas dari tulisan tersebut. Kita harus ngerti dulu itu ada masalah apa sih yang harus diselesaikan itu dari permasalahan yang kita angkat dan akan menjadi solusi itu bagi halayak luas. Datanya dapat dicari dan diperoleh baik berupa dari perpustakaan, dokumen, dan Baiknya, alhamdulillah sudah kita diskusi. Masing-masing anggota tadi sudah mengirim pesan-pesan dan mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh anggota yang berada di stand. Oke, sekarang semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baik ya. Sekarang kita akan ada simulasi. Umi akan ada taktik boom ya. Nah, nanti yang dia kelipatan 5 dan huruf yang ada kalimatnya silahkan bilang boom ya, seperti itu. Jelas? Konsentrasi semuanya. Siap? Baik ya. Siap semuanya? Aturannya ya, setiap kelipatan 5 dan angka yang ada 5-nya maka dia harus bilang boom. Siap? Siap. Dan ditunjuk ya. Sebentar, yang keras suaranya, yang terdengar. 4, 7, 9. Setiap kelipatan 7 dan angka yang ada 7-nya bilang boom. Siap? Temuan penelitian itu ialah data yang dihasilkan dari hasil mengumpulkan data di lapangan yang terjadi. Nah, untuk jenis datanya sendiri, ada dua, ada kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, Baik, kita kasih tepuk tangan. Oke, baik ya.
mengenai materi tadi, materi diskusi tadi, satu materi ya, yang antum pahami yang mana? Silakan. Baik, yang kita bahas pada kelompok yang pertama itu mengenai tentang latar belakang. Jadi dari latar belakang itu definisinya bagaimana? Jadi latar belakang itu definisinya motivasi yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Kemudian dalam latar belakangnya ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu permasalahan penelitian. Seorang peneliti belum pernah meneliti kajian tersebut. Kemudian yang kedua, fenomena yang terjadi dikaji kembali, fenomena yang terjadi sesuai dengan kepentingan penelitian. Kemudian ada yang ketiga, yaitu penelitian dapat memberikan kegunaan bagi pihak peneliti yang berkepentingan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penelitian dilakukan sesuai dengan kemampuan seorang peneliti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Alhamdulillah kita sudah mendiskusikannya secara kelompok, kemudian tadi berkeliling ya untuk saling bertanya dan menjelaskan, dan terakhir yaitu 2 orang menjelaskan ya untuk mengetahui sejauh mana daya tangkapnya mengenai materi diskusi yang disampaikan pada siang hari ini ya. Baik, untuk tindak lanjut daripada kuliah kita hari ini, maka nanti kita akan coba ya untuk membuat ya, jadi tugasnya itu adalah membuat penulisan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan ya. Nanti hasil penelitian yang sudah dilakukan gitu kan, seperti itu dibuat dalam sebuah tulisan. Oke, mungkin untuk lebih jelas, untuk lebih pahami lagi, nanti kita bisa untuk mempraktekannya langsung ya dengan membuat penulisan dari hasil penelitian kita semua. Kita untuk siang hari ini dicukupkan sampai di sini, dan kita kasih aplaus atau tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.